Pernah kepikiran nggak sih kalau zikir itu ternyata lebih dari sekedar doa biasa? Gimana kalau zikir itu sebetulnya sebuah kode aktivasi? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar konsep yang super menarik ini. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan utamanya. Bener nggak sih doa atau zikir itu semacam kode aktivasi spiritual? Wah, ini gagasan yang bisa dibilang cukup mengubah cara kita memandang amalan kita sehari-hari loh. Jawabannya iya, tapi tunggu dulu. Ini bukan kayak cheat code di video game ya. Konsepnya tuh jauh lebih dalam, jauh lebih personal. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana sih cara kerjanya? Oke, pertama-tama nih, kita harus paham dulu kalau zikir dan doa itu pada dasarnya adalah bentuk komunikasi. Anggap aja ini cara kita ngirim sinyal. Mirip-mirip lah kayak kita bilang halo atau ngucapin salam pas ketemu orang. Coba deh bayangin, zikir yang kita ucapkan itu ibarat sinyal halo atau assalamualaikum buat para malaikat mukorobin, para pembantu spiritual kita. Simpel kan? Sinyal sederhana ini tuh seolah-olah bilang ke mereka, "Oke, saya siap nih, silakan mulai tugasnya." Jadi ini semacam instruksi awal buat mereka. Nah, yang menarik, sinyal ini tuh pinter loh. Kalau hati kita katakanlah lagi butuh dibersihin dari hal-hal negatif, zikir kita itu bakal manggil tim pembersih spiritual. Tapi kalau hati kita udah bersih, sinyal yang sama justru akan manggil tim penguat buat memperdalam koneksi batin kita. Jadi kodenya sama, tapi responsnya beda-beda, disesuaikan sama kondisi kita saat itu. Sekarang, biar lebih kebayang, kita pakai analogi yang kuat banget nih. Anggap aja ini kayak mesin mobil ya, mesin pembakaran internal. Analogi ini bakal bantu kita banget buat ngeliat gimana semua bagian ini kerja bareng buat kemajuan spiritual kita. Nah, yang menarik dari sini itu pembagian tugasnya jelas banget. Perjalanan spiritual kita itu ibarat mobil. Irodat bersih, ini tuh semua niat dan amal baik kita, itu bensinnya. Ini yang ngasih tenaga. Tapi kan bensin doang nggak cukup ya kan? Kita butuh zikir dan doa. Nah, inilah yang jadi businya, spark plug-nya, yang memercikan api buat nyalain mesin. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya, dramatis banget. Tanpa zikir, amal baik kita itu tetap bisa sih ngasilin kemajuan, tapi ya gitu, prosesnya lambat banget, nggak efisien. Biasanya baru nyala kalau kena tekanan hidup yang berat. Beda ceritanya kalau ada zikir sebagai businya. Setiap amal baik kita langsung disamber sama percikan api, hasilnya kemajuan spiritual jadi jauh lebih cepat dan efisien. Nah, di titik ini nih, kita sampai ke pembedaan yang super penting. Penting banget buat nggak nyampur adukin konsep kode aktivasi ini dengan pemahaman lama tentang wirid atau mantra, yang sering dianggap kayak semacam cheat code. Gini deh, di dunia lama, wirid itu seringnya transaksional, kayak kode curang buat dapat kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan. Sebaliknya, di dunia baru, zikir itu jadi alat efisiensi. Tujuannya bukan lagi keluar buat cari sesuatu, tapi justru ke dalam, buat menaklukkan ego dan nafsu kita sendiri. Dan ini membawa kita ke satu poin yang menurut saya melegakan banget. Ternyata yang dinilai itu bukan soal pelafalan kita sempurna atau tata bahasanya harus benar banget. Bukan itu. Yang paling penting itu justru niat tulus di dalam hati kita. Itulah getaran yang dideteksi dan direspon sama para pembantu spiritual. Oke, sekarang yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita udah punya kode aktivasinya, yaitu zikir. Tapi, ada satu komponen terakhir yang nggak boleh sampai kelupaan. Ternyata nih, kode aktivasi itu bukan cuma zikir yang kita ucapin. Ilmu kebenaran itu sendiri, jadi pengetahuan yang kita pelajari, itu juga berfungsi kayak software update buat pikiran kita. Keren kan? Jadi pas kita ngah sama satu konsep baru, kita tuh sebenarnya ngasih izin ke para pembantu spiritual buat nambal bug atau lubang di pemahaman kita. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Anda boleh punya busi paling canggih di dunia, yang nyalanya non-stop. Tapi kalau nggak ada bensinnya, ya mobilnya nggak bakal gerak maju seinci pun. Sama, doa dan zikir kita juga butuh bahan bakar biar bisa berfungsi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Zikir, si kode aktivasi ini sebetulnya nggak punya kekuatan sendiri. Kekuatannya itu ada pada kemampuannya buat menyalakan amal baik kita. Zikir itu pemantiknya, dan amal baik kita itu bensinnya. Keduanya harus jalan bareng, nggak bisa dipisah. Sebagai penutup, yuk kita renungkan satu pertanyaan ini buat diri kita masing-masing. Setelah paham mekanismenya, coba deh tanya ke diri sendiri, bahan bakar apa sih yang lagi saya isikan ke mesin spiritual saya setiap hari? Karena pada akhirnya, ya itulah yang bakalan nentuin sejaru dan secepat apa perjalanan kita.